Renungan Harian bersama pencinta Duk in Altum, hari Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Mari kita bertolak lebih ke dalam lagi dalam hidup kita dengan mengandalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Sebab Dia adalah kebenaran yang memerdekakan kita semua. Bacaan suci diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh iman. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa-Ku." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, dalam hidup manusia kita mempunyai banyak hal yang menarik dan juga yang tidak menarik, yang baik dan juga yang buruk, yang enak maupun tidak enak, tergantung dari selera setiap kita. Dalam perspektif hidup kita yang lain, ada hal yang menyiksa dan ada hal yang membebaskan atau memerdekakan kita sebagai manusia yang rapuh. Dalam keadaan seperti ini kita sulit menentukan apa yang menjadi benar dan apa yang salah atau tidak sesuai dengan paham hidup kita. Karena itu kita sendiri seringkali terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesengsaraan. Dengan kata lain, kita terbelenggu oleh kehidupan yang tidak benar, yang mencengkam dan membuat kita berjalan tidak pasti. Mau kemana kita tidak tahu arahnya. Walaupun banyak studi, banyak pengetahuan mutakhir, banyak penemuan ilmiah dan lain-lain, tetapi kita terus bergolak dalam ketidakpastian. Barangkali hal ini yang membuat kita semakin tidak terarah, tidak puas, tidak bahagia, tidak tentram, dan lain sebagainya. Malah ada yang sakit, frustrasi, depresi, apalagi mulai dengan sakit psikosomatik. Dalam situasi yang mendua, ada yang mengira bahwa hidup materi itu membawa kebahagiaan sebagai jalan keluar. Hidup enak itu sesuatu yang menyenangkan.
hidup berfoya-foya itu hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Mungkin ada alasan. Karena itu semua orang suka mencari kehidupan yang mewah, hidup berkelimpahan secara materi, berenang dalam nafas kehidupan duniawi, dan terus tidak puas dengan harta benda, kuasa, uang yang dimilikinya, apalagi kesenangan seks dan lain-lain. Mungkin kita bertanya, apakah semua itu membawa kebahagiaan hidup di akhirat nanti? Pasti ada yang secara sinis mengatakan, hari esok ada dengan kesusahannya sendiri, seperti kata Santo Paulus. Kenapa pusing-pusing dengan hal-hal seperti itu? Karena itu harus gunakan kesempatan selama masih bisa semaksimal mungkin. Carpe diem. Secara sepintas kita setuju dengan pernyataan ini, tetapi waspadalah. Karena di dalam Injil juga jelas tertulis, apa artinya memiliki semua secara berkelimpahan di dunia ini, tetapi kemudian kehilangan kebahagiaan surgawi? Atau apa artinya mengumpulkan harta dunia ini sebanyak-banyaknya, tetapi kemudian kehilangan jiwa di akhirat nanti? Injil Markus bab 8 ayat 36. Dalam bacaan Injil tadi kita dihadapkan dengan persoalan pokok tentang apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah dalam Allah dan menjadi hakikat Allah, dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dosa manusia adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah, yang memperbudak manusia sebagai insan yang lemah dan selalu dikuasai oleh kekuatan dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Barang siapa yang hidup dalam Allah dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak dikuasai oleh iblis yang menjadi subjek kejahatan. Sebagai orang Kristiani, kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran yang datang dari Allah sendiri. Dia adalah kebenaran, dan karena itu dalam dirinya kita menemukan arti yang sungguh dari kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 14:6. Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, kini menjadi jelas bahwa bagi yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dia bakal menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah masih ada kebimbangan lagi? Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita paham bahwa ada satu kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran ini datang dari Allah dan tersalur lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan menerangi hati kita dari kegelapan dosa yang kita rayakan dalam malam Paskah. Kebenaran itu adalah hal yang hakiki karena mengandung segala atribut kebaikan cinta Allah yang memerdekakan umat manusia. Tiada kebenaran lain selain kebenaran yang datang dari Allah yang hidup. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai manusia yang dimerdekakan oleh rahmat Allah yang datang dari Yesus Kristus, perlu mengenal secara mendalam rahmat yang ada dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai pusat keselamatan dan tonggak yang membawa kepada kehidupan kekal nanti yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Karena itu yang percaya kepada Yesus Kristus, dia memiliki hak untuk mengalami secara jelas kehidupan yang memerdekakan, yang datang dari Allah yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu pencinta Dukin Altum, sebagai orang-orang beriman yang terkasih dalam Yesus, minggu ini kita mulai mengakhiri masa puasa dan akan memasuki minggu suci untuk merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita menguatkan hati kita untuk menghidupi masa puasa ini dengan baik, terutama bertekun dalam doa, dalam pantang dan berpuasa, dan melakukan perbuatan yang baik atau karitatif. Sebagai orang beriman, kita yakin bahwa dengan kebajikan itu kita dapat mengerti apa arti hidup yang membebaskan sebagai pengikut Kristus yang sejati.
Langkah konkret sebagai penerapan iman kita akan Yesus Kristus yang adalah Allah yang memerdekakan umat manusia dari kungkungan dosa adalah dengan mencintai dan mengasihi tanpa batas, yakni cinta sampai merasa sakit, cinta yang penuh pengorbanan sampai titik darah yang terakhir di kayu salib. Karena itu kita sebagai orang-orang yang ditebus harus rela membiarkan diri kita disentuh oleh rahmat yang agung ini kepada kita sebagai manusia lewat misteri salibnya, agar dosa tidak lagi menjadi hal yang menghukum, tetapi berubah rupa dengan pengorbanan salib Kristus. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Sebagai konsekuensi kita harus hidup menurut ajaran Yesus sebagai pokok kebenaran itu sendiri. Kebenaran atas dasar kasih Allah itu sendiri yang disebut agape. Dengan berpatok pada ajaran paling utama menurut Alkitab adalah cinta kasih terhadap orang lain sebagaimana diri kita sendiri, dan cinta kepada Tuhan dengan seluruh jiwa dan raga kita. Kita temukan dalam kitab Deuteronomium bab 6 ayat 5. Saya mengundang kita semua untuk menemukan secara nyata kebenaran ini dalam hidup kita masing-masing setiap hari. Dalam Ekaristi Kudus, dalam bacaan kitab suci yang kita dengar, dalam homili-homili dan refleksi kitab kudus yang kita dengar setiap hari, dalam devosi dan doa-doa yang kita lakukan. Semua ini membantu kita untuk hidup dalam Yesus sebagai Allah dan Raja atas kebenaran. Ia adalah kebenaran tunggal yang memerdekakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saya mengucapkan kepada saudara-saudari sekalian selamat berpuasa dan merayakan pesta Paskah sebagai momen yang memerdekakan kita semua sebagai manusia yang berdosa yang masih butuh keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.